Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas akuntansi untuk akad murabahah. Akad murabahah merupakan transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh dua belah pihak, yaitu ada penjual dan ada pembeli. Kita masuk pada ilustrasi akuntansi akad murabahah. Yang pertama kita bahas jika dari sistem tunai. Yang pertama, transaksi murabahah tunai pesanan mengikat. Jadi kita bahas dari pencatatan jurnalnya dari sisi penjual dan sisi pembeli. Transaksi yang pertama, pada tanggal 1 Januari 2013, penjual dan pembeli melakukan akad murabahah. Penjual membeli dari pihak lain barang yang akan dijual kepada pembeli. Berarti penjual tidak menjual sendiri, tidak memproduksi sendiri barang yang akan dijualnya. Kemudian, penjual membeli persediaan dari pihak lain dengan harga 100 juta rupiah dan akan diserahkan pada tanggal 1 Juni 2013. Pesanan mengikat. Maka, penjual akan menjurnal pada saat penjual ini membeli barangnya kepada pihak lain. Berarti aset murabahah. Misalkan ini bebas nih, misal contohnya barang, mobil atau motor atau laptop. Jadi disebut jurnalnya yang kita debit itu aset murabahah sebesar 100 juta rupiah. Nah, karena penjual mengeluarkan uang lagi, kalau mengeluarkan uang berarti akun kas diletakkan di sisi kredit. Nah, dari sisi pembeli tidak adanya penjurnalan karena ini kan belum ada berkaitan sama pembeli yang melakukan pembelian kan pembelian bahan atau pembelian barangnya ke pihak lain kan si penjual, maka hanya dilakukan penjurnalan oleh si penjual. Oke, lanjut di 1 Maret 2013. Jika terjadi penurunan nilai sebelum barang pesanan diserahkan kepada pembeli sebesar 5 juta rupiah, maka penjual akan mencatat beban penurunan nilai 5 juta rupiah dan aset murabahahnya berkurang, makanya diletakkan di sisi kredit 5 juta rupiah. Nah, kemudian lanjut di 1 Juni 2013, penjual sesuai akad menyerahkan barang kepada pembeli dengan nilai jual 115 juta rupiah. Nah, si pembeli yang tidak tahu maksudnya gini, barangnya itu bebas nih, si penjual boleh beli dari mana aja gitu kan, tapi dia langsung aja seperti kita beli barang pada umumnya lah, kita membeli barang kemudian uang kita keluarkan, berarti pembeli menjurnal aset yang pembeli kan menerima barang nih. Kalau menerima barang berarti aset diletakkan di sisi debit. Kemudian di sisi kreditnya karena mengeluarkan uang berarti kas. Jadi jurnalnya aset pada kas sebesar 115 juta rupiah. Nah, sedangkan si penjual jika ingin memberitahukan kepada pembeli ini harga modalnya itu boleh dan segini marginnya gitu juga boleh. Jadi jurnal yang dilakukan oleh penjual kas yaitu uang yang diterima dari pembeli sebesar 115 juta rupiah. Kemudian aset murabahahnya 95 juta rupiah, bukan 100 juta lagi ya, karena kan tadi di tanggal 1 Maret 2013 terjadi penurunan nilai asetnya ya kan. Nah, berarti selisihnya itulah pendapatan margin murabahahnya.
yang ditulis di sisi kredit sebesar 20 juta rupiah. Sekarang kita lanjut pada transaksi murabahah tunai pesanan tidak mengikat. Koreksi ya, bukan meningkat tapi mengikat. Jadi murabahah itu kan ada dua jenis sifatnya, ada yang mengikat, ada yang tidak mengikat. Maksudnya kalau yang mengikat berarti pesanan tersebut tidak diperbolehkan dibatalkan atau pembeli harus membeli barang tersebut jika akad sudah terjadi. Nah, sedangkan murabahah yang bersifat tidak mengikat yaitu pembeli dapat menerima atau membatalkan barang pesanan tersebut. Oke, ini contohnya sama seperti contoh transaksinya dan angkanya pun sama seperti yang contoh mengikat tadi ya. Cuman dia keterangannya aja di sini pesanan tidak mengikat. Nah, karena ini jurnalnya sama, kita langsung lanjut ke 1 April 2013. Oh, kalau yang ini, yang untuk contoh pesanan tidak mengikat ini, perbedaannya tadi hanya pada tanggal transaksinya aja. Kalau misalkan yang tadi kita bahas yang mengikat itu kan penyerahannya di tanggal 1 Juni 2013. Nah, kalau yang pesanan mengikat ini di tanggal 15 Maret 2013. Jadi ada keterusan lanjutannya nih di tanggal 1 April 2013. Transaksi atau info yang terjadi pada tanggal 1 April 2013 apabila diskon diberikan oleh pihak ketiga. Pihak ketiga itu tempat penjual mengambil atau membeli barang yang akan dijualkan kepada pembeli. Setelah akad ditandatangani oleh pembeli dan penjual, ini maksudnya si pihak ketiganya baru kasih informasi setelah akad ditandatangani nih, mendapatkan diskon sebesar 5 juta rupiah dan biaya pengembalian diskon, maksudnya biaya-biaya untuk pengurusan diskon itu 1 juta rupiah. Maka total diskon yang diterima itu kan ada 4 juta rupiah. Nah, ada dua ketentuan. Kapan dia menjadi hak pembeli, kapan dia menjadi hak penjual. Perbedaannya hanya pada di akad aja. Kalau misalkan di akad tidak ditentukan, misalkan ini nanti barangnya ada diskon, itu haknya pembeli, misal dicantumkan pada akadnya, berarti itu haknya pembeli. Tapi jika tidak dijanjikan di dalam akad, maka diskon ini menjadi haknya si penjual. Oke, kita masuk penjurnalan jika merupakan hak pembeli. Nah, saat diskon diterima, jadi kan gini, di tanggal 15 Maret tadi, barang kan udah diserahkan ke pembelinya. Sedangkan pemberitahuan diskonnya itu kan dibilang oleh sama pihak ketiganya itu di tanggal 1 April. Kan sudah berlalu nih. Udah nggak ada, kan berarti akad udah selesai. Karena kan 15 Maret kan udah berlalu, sekarang kan 1 April gitu ya. Nah, jadi yang berhubungan dengan si pihak ketiga, maksudnya yang pihak ketiga menghubungi si penjualnya gitu kan, akan mendapatkan diskon 4 juta rupiah. Nah, karena ini kondisi yang pertama ya, kondisi pertama tadi ini merupakan haknya si pembeli. Maka uang diskon yang diterima oleh si penjual akan dicatat sebagai kas pada utang sebesar 4 juta rupiah. Nah, pada saat si penjual memberikan uang diskonan itu ke pembeli, maka akan dicatat utangnya lunas, maka yang diletakkan di sisi debit dan menyerahkan uang, dan uang keluar berarti kas diletakkan di sisi kredit sebesar 4 juta rupiah. Maka selanjutnya si pembeli juga akan menjurnal kembali kas karena dia terima uang, ya kan? Kas 4 juta rupiah pada aset. Maksudnya berarti harga asetnya itu berkurang 4
juta rupiah. Tapi kalau misalkan ketika sebelum penyerahan barang dilakukan oleh kedua belah pihak ini, si penjual dan si pembeli, langsung aja, berarti nilai asetnya kan sebenarnya 111 juta rupiah gitu. Itu kalau misalkan sebelum penyerahan barangnya, misalnya nilai asetnya tuh langsung dikurangi aja kalau diskon, ya kan. Nah, kalau ini karena permasalahannya cashbacknya terjadi setelah 2 minggu penyerahan barangnya. Nah, gitu ya kalau untuk yang haknya si pembeli. Nah, tapi kalau misalkan si penjualnya ini nggak ketemu lagi sama si pembelinya dan nomor kontaknya hilang, kemudian alamatnya juga rupanya mungkin bukan orang setempat gitu, hilang kontak lah. Jadi kan ini kan haknya si pembeli. Nah, saat diskon tidak dapat dibayarkan kepada pembeli karena pembeli tidak diketahui secara pasti keberadaannya, maka ini disumbangkan atau bebas tuh kemana aja si penjual mau memberikan atau mengalokasikan dana diskon ini, maka akan dijurnal oleh si penjual dana kebijakan strip kas senilai 4 juta rupiah pada dana kebijakan strip denda 4 juta rupiah. Koreksi sedikit, ini bukan dana kebijakan ya. Ini silap ketik saya. Dana kebajikan. Dana kebajikan strip kas pada dana kebajikan strip denda 4 juta rupiah. Nah, gitu. Kemudian kondisi ketiga tapi yang perlakuan yang kedua ya, jika merupakan hak penjual. Jadi tadi ini saya ulangi dulu, jika merupakan hak pembeli, jadi kalau pembelinya ketemu, pembelinya ada, berarti diserahkan. Tapi kalau misalkan pembelinya udah nggak tahu kemana lagi dan hilang jejak pembelinya, maka penjual akan menyumbang atau memberikan uangnya itu bebas kemana aja, asal untuk keuntungan masyarakat gitu ya. Nah, kemudian jika merupakan hak penjual saat diskon diterima dan diperjanjikan dalam akad, maka ini misalkan akadnya bilang ini nanti kira-kira diskon ada nih, tapi ini hak saya ya gitu, misalkan kata penjualnya, boleh. Maka pada saat diskon diterima di jurnal kas pada pendapatan margin murabahah. Itu dikatakan pendapatan margin murabahah, maksudnya dia kan menambah marginnya. Makanya di situ ditulis ada pendapatan margin murabahah sebesar 4 juta rupiah. Tapi jika tidak dijanjikan dalam akad, langsung aja kas pada pendapatan operasional lain. Gitu ya. Jadi setiap pendapatan tulis aja keterangannya apa. Karena tidak ada dalam akad, berarti digolongkan ke dalam operasional lain senilai 4 juta rupiah. Lanjut, sistem pembelian atau akad transaksi murabahah dengan sistem cicilan atau kredit atau non tunai istilahnya. Di sini tidak menggunakan akun penjualan dan harga pokok penjualan ketika barang diserahkan. Nah, yang seperti ini biasanya digunakan dalam lembaga keuangan, tapi kalau untuk perorangan juga bisa. Jadi contoh transaksinya, di tanggal 1 Januari 2013, penjual dan pembeli melakukan akad murabahah pesanan mengikat
Nah, ini ya seperti saya ulangi lagi, kalau pesanan mengikat berarti setelah akad disahkan, pembeli tidak boleh membatalkan barang yang sudah menjadi pesanan sesuai di akad. Penjual membeli dari pihak lain barang yang akan dijual kepada pembeli. Kemudian, penjual membeli persediaan dari pihak lain dengan harga 200 juta rupiah dan akan diserahkan pada 1 Juni 2013, akan dibayarkan dalam 2 kali angsuran. Maka penjual akan menjurnal aset murabahah di debit sebesar 200 juta dan kas di kredit sebesar 200 juta rupiah. Nah, ini 1 Januari 2013 pada saat barang diserahkan kepada si pembeli. Jadi penjual sesuai akad menyerahkan barang kepada pembeli dengan nilai 250 juta rupiah secara tidak tunai atau secara kredit dan akan dibayar selama 2 tahun. Nilai tunai dari aset 200 juta rupiah dengan 2 kali angsuran. Jadi si penjual membeli barang dari pihak lain itu kan 200 juta rupiah, sedangkan menjual kembali kepada pembeli 250 juta rupiah, berarti mengambil margin sebesar 50 juta rupiah. Maka untuk tanggal 1 Juni 2013, nah, dilakukan penjurnalan dari sisi penjual dulu ya. Berarti piutang murabahah. Di sini ditulisnya kan bukan kas, karena sistemnya kan tadi non tunai atau cicilan atau kredit. Makanya ditulis piutang murabahah. Piutang ini berarti kan pembeli yang berutang kepada penjual, gitu kan? Seharusnya dia kan terimanya uang di situ 250 juta rupiah. Jadi saya ulangi lagi, karena dia cicilan atau kredit makanya ditulis piutang murabahah sebesar 250 juta rupiah di sisi debit. Nah, kemudian karena telah menyerahkan barangnya, berarti barang sudah penjual serahkan dan barangnya tidak ada lagi di penjual, maka asetnya diletakkan di sisi kredit, aset murabahah sebesar 200 juta rupiah. Nah, selisihnya itu 50 juta di sisi kredit kan, itulah dia margin murabahah tangguhan. Kan ada margin murabahah tangguhan, ada kata tangguhan di situ. Maksudnya ini belum terjadi karena uang belum diberikan oleh si pembeli. Jadi margin murabahah tangguhan ini akan diamortisasi sepanjang akad. Maksudnya ketika dia bayar nanti baru akan dihilangkan. Oke, kemudian dari sisi pembeli, nah barangnya kan udah diterima nih. Berarti ditulis aset sebesar 200 juta rupiah. Nah, kemudian utangnya kepada si penjual sebanyak 250 juta rupiah diletakkan di sisi kredit. Selisihnya 50 juta rupiah ada di sisi debit, itu diakui sebagai beban murabahah tangguhan. Nah, di sini kan ada kata tangguhan lagi. Tangguhannya kan berarti belum maksudnya itu bebannya itu belum dibayarkan. Jadi ketika nanti dibayarkan baru hilang. Jadi beban murabahah tangguhan akan diamortisasi sepanjang akad. Diamortisasi itu maksudnya akan dihilangkan, gitu ya. Nah, kemudian di tanggal 1 Juni 2014, ini pembayaran yang pertama. Jadi kan katanya 2 kali bayar nih. Jadi 250 juta dibagi 2 aja. Berarti sekali bayar 125 juta rupiah. Nah, di tanggal 1 Juni 2014 yaitu cicilan pertamanya, maka dari sisi pembeli dulu kita jurnal ya. Pembeli membayarkan 125 juta rupiah ke penjual. Uangnya keluar, makanya kas diletakkan di sisi kredit 125 juta rupiah. Nah, utangnya juga sudah berkurang sejumlah yang sama kan? Jadi utang murabahahnya sekarang hilang. Kalau utang hilang berarti diletakkan di sisi debit. Utang murabahah
hilang senilai 125 juta rupiah. Nah, tadi katanya kan beban murabah tangguhannya kan harus diamortisasi nih atau dihilangkan seiring dengan pembayaran cicilan. Nah, makanya sekarang kalau menanggung beban, biasanya kan kalau yang seperti di pengantar akuntansi juga, semua beban letaknya saldo normalnya kan di debit. Makanya di sini beban murabahah sebesar 25 juta rupiah diletakkan di sisi debit. Nah, dengan menghilangkan beban murabahah tangguhan diletakkan di sisi kredit. Kalau di awal tadi di 1 Juni 2013 beban murabahah tangguhannya ada di debit, berarti cara hilanginnya kita kreditkan sekarang. Seperti itu ya. Nah, jadi kan beban murabahahnya ada, itulah beban murabahah yang sebenarnya. Beban murabahah itulah yang ditanggung oleh si pembeli. Nah, sekarang kita ke sisi penjualnya. Nah, sisi penjualnya berarti menerima uang dari pembeli sebesar 125 juta rupiah. Nah, kalau menerima uang berarti kas diletakkan di sisi debit. Kemudian uang yang didapat dari pendapatan margin dari piutang murabahah. Jadi piutangnya udah hilang setengah gitu kan, piutang si pembelinya. Piutang murabahahnya hilang, berarti diletakkan di sisi kredit piutang murabahah sebesar 125 juta rupiah. Nah, kemudian sekarang pengakuan atas pendapatan margin murabahahnya. Jadi kalau setiap pendapatan margin murabahah, pendapatan saldo normalnya ada di kredit gitu. Pendapatan margin murabahah sebesar 25 juta rupiah. Nah, dengan menghilangkan margin murabahah tangguhannya. Jadi nggak ada lagi tuh margin murabahah tangguhan, yang ada itulah pendapatan marginnya gitu. Makanya kita hilangkan margin murabahah tangguhannya. Cara menghilangkannya tadi yang awalnya margin murabahah tangguhan ada di sisi kredit, sekarang kita mendebitnya. Jadi kita letakkan margin murabahah tangguhan di sisi debit sebesar 25 juta rupiah. Nah, kemudian cicilan kedua sekaligus pelunasan sama juga seperti jurnal ini, baik dari sisi pembeli maupun sisi penjual, yaitu di tanggal 1 Juni 2015. Gitu ya. Demikian pembahasan untuk materi ilustrasi akuntansi akad murabahah jika penjual membeli barang yang ingin dijualnya kepada pihak ketiga. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas bagaimana jika si penjual itu yang menjadi atau yang membuat barangnya sendiri. Oke, untuk hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.